As-sunnah, kata Imam Ahmad bin Hambal, adalah penafsir Al-Quran. As-sunnah adalah penafsir Al-Quran. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kedudukan as-sunnah di hadapan Al-Quranul Karim, kedudukan as-sunnah di hadapan Al-Quranul Karim, ya, itu ada 4. Kedudukan as-sunnah di hadapan Al-Quranul Karim itu ada 4. Yang pertama, mempertegas suatu hukum. Mempertegas suatu hukum. Ya, yakni apa? Al-Quran telah menyebutkan adanya suatu hukum, dan kemudian di sana as-sunnah, yakni hadis Rasulullah, kembali mempertegas hukum tersebut. Tidak mendatangkan sesuatu yang baru, tidak mendatangkan sesuatu tambahan. Disebutkan di dalam Al-Quran hukumnya, kemudian as-sunnah menyebutkan juga hukumnya, penegas dari kandungan Al-Quranul Karim. Contohnya riba. Di dalam Al-Quran disebutkan hukum riba. As-sunnah juga menjelaskan tentang hukum riba, mempertegas, tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Dan hal seperti ini banyak. Jadi fungsi as-sunnah yang pertama adalah apa? Menguatkan, mempertegas hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai penjelas. Sebagai penjelas. Yakni apa? Al-Quranul Karim berbicara tentang suatu hukum dan tidak menjelaskannya seperti apa mengerjakan perbuatan tersebut. Tetapi di sana sunnah memerincinya. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, banyak sekali ayat, tegakkanlah sholat. Tetapi kita tidak jumpai bagaimana seorang muslim menegakkan sholat di dalam Al-Quran. Maka penjelasan tentang sholat, bagaimananya harus dikerjakannya, itu di dalam as-sunnah. Dimulai dengan takbir, ada bacaan istiftah, setelahnya kemudian Al-Fatihah. Kalau kita cari di dalam Al-Quran, tidak ada bacaan istiftah. Kalau kita cari di dalam Al-Quran, tidak disebutkan bahwasanya sholat itu dimulai dengan takbir. Tidak disebutkan bahwasanya diakhiri dengan salam. Tidak. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan perintah untuk menegakkan sholat, tetapi as-sunnah memerincinya. Makanya Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini fungsi yang keberapa? 2. Yakni apa tadi kedua? Ya? Sebagai penjelas. Yang ketiga, penghapus, yakni menasakh kandungan hukum dari Al-Quran. Penasakh kandungan hukum dari Al-Quran. Saya berikan satu contoh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-180, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan wasiat bagi orang tua. Jadi bagi seorang anak, dia berwasiat, ya, agar sebagian hartanya apabila dia mati diberikan kepada siapa? Kepada orang tuanya. Nanti menjadi PR buat antum untuk lihat Al-Baqarah 180. Di dalam Al-Quranul Karim, di Al-Baqarah 180, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bahwasanya kepada seorang anak, dia wajib berwasiat sebagian hartanya untuk kedua orang tuanya. Kemudian wasiat tersebut yang ada di Al-Baqarah 180 dihapus oleh Rasulullah. Yakni orang tua tidak mendapatkan bagian wasiat dari harta anaknya, tetapi bagian apa? Bagian apa?
waris. Beda atau tidak antara wasiat dengan waris? Beda. Kalau waris bilangannya jelas. Kalau wasiat tidak jelas bilangannya. Tergantung kepada keredoan, keikhlasan pemberi wasiat. Tetapi kalau waris bagi orang tua jelas. Jadi Al-Quranul Karim Al-Baqarah 180 yang mensyariatkan wasiat dihapus oleh Rasulullah hukumnya dan menetapkan bahwasanya apa? Orang tua ketika anaknya mati bukan mendapatkan wasiat harta, tetapi waris. Maka orang tua yang awalnya ketika anak mati mendapatkan wasiat, tetapi ketika mereka mati anaknya mendapatkan waris, maka setelah itu apabila orang tua mati anaknya mendapatkan waris, apabila anak mati orang tuanya pun mendapatkan waris dari anaknya. Saya tidak bicara waris ya. Kalau saya bicara waris panjang urusannya. Saya hanya mengisyaratkan bahwasanya apa? Al-Quran hukumnya ada yang dinasakh oleh As-Sunnah. Yang keempat, sebagai pelengkap, yakni di dalam Al-Quran tidak disebutkan hukumnya. Tidak disebutkan hukumnya. Akan tetapi kemudian As-Sunnah menyebutkan hukumnya. As-Sunnah menyebutkan hukumnya. Contoh seperti mentato badan. Tidak disebutkan hukum tato badan di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan hukum mentato badan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya? Mentato badan, mengkikir gigi, disebutkan bahwasanya hukum mentato badan, mengkikir gigi, mencabut alis itu hukumnya haram berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang perempuan mendatangi Abdullah bin Mas'ud sambil mengatakan, "Hei Ibnu Mas'ud, engkau mengharamkan perempuan yang mengkikir gigi?" "Iya." "Dan engkau katakan itu adalah sabdanya Rasulullah dan engkau katakan itu pengharamannya ada di dalam Al-Qur'anul Karim?" "Betul," kata Ibnu Mas'ud. "Saya sudah baca Al-Quran dari awal sampai akhir 2 kali. Saya cari tentang pengharaman mengikir gigi. Saya tidak jumpai. Di mana engkau bisa mengatakan bahwasanya mengkikir gigi ada hal larangannya dalam Al-Quran?" Kata Ibnu Mas'ud, "Kalau engkau baca secara teliti engkau akan dapatkan." Hah? Di mana? Hah? Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Bukankah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita taat kepada Rasulnya dan melarang kita bermaksiat kepadanya? Iya, kata perempuan tersebut. Nah itu, larangan mengikir gigi ada di dalam ayat tersebut. Dan Rasul mengatakan, siapa yang mentato, mengikir gigi, mencabut alis mata, iya, maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang. Hukum mentato tidak ada dalam Al-Quran, tetapi disebutkan oleh Rasulullah. Makanya para ulama semisal Imam Ibnu Hazm mengatakan apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gak ada beda. Ada sebagian orang yang mengatakan yang diharamkan Allah hukumnya haram, maaf, yang dilarang oleh Allah hukumnya haram, sedangkan yang dilarang oleh Rasul hukumnya hanya makruh. Ini keliru. Yang diharamkan oleh Rasul pun hukumnya haram. Nah ini fungsi dari As-Sunnah 4. Yang pertama penegas, ya. Yang kedua penjelas, yang ketiga penghapus, dan yang keempat pelengkap.